Nah, di alam barzah ada beberapa kejadian. Di antaranya namanya Dhaqtatul qabr, siapa yang masuk di alam barzah maka kuburnya akan menghimpitnya. Ini sesuatu yang gaib ya, semua akan menghimpitnya. Ini seperti suatu kesulitan yang akan dihadapi oleh siapa saja. Seperti kalau sakit ada namanya, kalau mati ada namanya rasa sakit. Demikian juga siapapun orangnya meskipun soleh dia akan mengalami namanya Dhaqtatul qabr. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Lau salima minha la salima Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu." Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ada Dhaqtatul qabr, himpitan dalam kuburan?" Kata Nabi, kalau ada yang selamat darinya, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz, yaitu seorang sahabat yang meninggal setelah perang Khandaq. Sampai kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad." Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu orang soleh, ya, yang dia berhukum sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau ada yang selamat tentunya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Ternyata dia tidak selamat. Artinya semua orang saleh pun akan mengalami namanya Dhaqtatul qabr, himpitan. Cuma bedanya akan lepas lagi. Beda kalau orang kafir non muslim, maka himpitan tersebut sangat keras sehingga tulang-tulang rusuknya jadi saling masuk di antaranya. Kalau orang beriman tidak. Cuma ada himpitan. Setelah itu akan datang nama malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian bertanya tentang 3 pertanyaan, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini disebut dengan fitnatul qabr. Disebut dengan apa? Fitnah kubur. Catat ibu-ibu ya. Ini semua akan kita lewati ya. Ya. Kita ujian di dunia saja kita capek diuji, mau naik pangkat diuji, mau naik jabatan diuji, mau lulus SD aja diuji, lulus SMP diuji. Apalagi yang uji malaikat Munkar dan Nakir. Saya kadang candain teman, saya S3, terakhir saya capek, saya sekolah sampai S3. Saya capek. Kemudian saya disidang supaya dapat gelar. Saya bilang sama teman-teman, insya Allah ini ujian terakhir, saya nggak mau diuji lagi. Saya mau diuji lagi nanti di alam barzah. Nggak ada ujian lagi, saya nggak mau. Kalau harus diuji dalam apa? Barzah. Kalau bisa lewat tanpa diuji lebih baik ya. Memang saya diuji, yang uji 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kalau nggak bisa jawab, bakalan dia hantam dengan palu. Ya. Kemudian orang tersebut akan teriak, yang teriakannya akan didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia tidak dengar, tapi hewan-hewan sekitarnya bisa mendengar. Ini alam gaib. Tapi intinya namanya fitnah kubur. Siapa yang bisa jawab, dia akan dapat nikmat kubur. Siapa yang tidak bisa jawab, dia akan mendapat azab kubur. Ini semua mukaddimah. Nikmat kubur mukaddimah menunjukkan orang ini bakalan masuk apa? Surga. Azab kubur ini mukaddimah juga, isyarat dia akan berbahaya ketika di hari kiamat kelak. Ya. Ini azab maupun nikmat tidak sempurna. Makanya seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang para syuhada, arwahus syuhada fi jawfit tairil akhdar. Kata Nabi SAW, ruh para syuhada, yaitu orang yang mati syahid dalam jihad, mati syahid, ruh mereka dalam jasad seekor burung berwarna hijau, yang burung tersebut terbang di surga. Jadi orang yang mati syahid ini dia sudah mendapatkan kenikmatan meskipun masih di alam barzah, tapi kenikmatan tersebut belum sempurna. Kenapa? Jasadnya belum dikembalikan beserta ruhnya, sehingga dia masih pinjam jasad apa? Burung untuk terbang-terbang di surga, tapi ada kenikmatan yang dia rasakan tidak sempurna. Faham? Ya, karena nanti sempurna baru di alam kebangkitan. Kalau di alam barzah yang mendominasi ruh, mendominasi adalah ruh. Kata para ulama, di alam dunia yang mendominasi jasad mendominasi ruh. Kalau jasad sakit terkadang ruh ikut, terkadang ruh nggak ikut sakit, tapi yang mendominasi adalah jasad. Kalau di alam barzah yang mendominasi adalah ruh. Yang mendominasi adalah ruh, mendominasi jasad. Nanti di hari kebangkitan sama-sama 50% atau sama-sama 100% kalau bilang ya. Jasad dan ruh sama-sama merasakan sempurna. Maka ketika di alam barzah ada namanya muqaddimah, baik nikmat maupun azab, tetapi tidak sempurna nikmat tersebut dan juga tidak sempurna azab tersebut.